Assalamualaikum teman-teman. Wajah baru kebun teras. Saya mengubah beberapa letak tanaman karena mau masukin ini tomat yang sudah dipindah tanam. Ada 8 polybag. Terus masukin ini juga lobak putih. Banyak yang mati. Ya nggak apa-apa deh, seadanya aja. Terus ini ya, sedikit berwarna karena bunga zinianya mulai mekar. Saya itu nyemai beberapa bunga, marigold, zinia, bunga matahari, terus snapdragon, bunga telang. Tapi yang hidup cuma zinia. Yang lain tuh bukan nggak hidup, tapi nggak tumbuh. Ini sawi-sawi saya pindah ke sini. Ini udah panas ya silau gitu. Oh iya, sekarang saya pasang paranet di sekeliling teras ya. Jadi teras saya sekarang terbebas dari gangguan ayam. Terus ini juga saya tata lagi peletakan tanaman-tanamannya. Yang penting bisa ada tempat untuk lewat gitu. Hari ini saya mau panen-panen ya, karena udah banyak banget yang bisa dipanen. Saya ambil wadahnya dulu. Oke, kita panen dari kacang panjang yang cuma dua buah. Itu telat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lainnya sengaja mau saya jadikan bibit. Ada 3. Ini yang kemungkinan kacang panjang merah itu lama banget ya. Terus ini bayam udah sampai jelek karena nggak saya panen-panen, karena saya tuh lagi nunggu momen untuk buat kue. Saya mau buat kis, gimana sih bacanya, kuice itu loh tulisannya. Kis ya bacanya. Nggak sempet jadinya belum saya ambil. Rencananya sih hari ini, nantilah saya pilihin ya. Terus ini kale ya, udah panjang-panjang dan lebar. Nah, kale ini, bismillahirrahmanirrahim, kale saya petik ya. Kale ini paling banyak ditanya sama tetangga-tetangga saya, sama orang-orang di sini, itu apa sih gitu. Karena memang di sini tuh nggak ada tanaman kale. Saya juga tahunya dari internet kok, dari YouTube gitu, dari Instagram. Nah, di sini nggak ada, di supermarket juga nggak ada. Kalau kailan ada, cuman kali-kali yang lain-lain itu nggak ada, jadi pada nggak tahu. Oh iya, saya itu sebelum yang sekarang, tahun 2016 itu saya pernah belajar menanam sayur organik. Itu dulu nanamnya sawi caisim, cabe, timun, kacang panjang, terus buncis, kangkung, bayam. Lupa sih bayam saya nanam juga apa enggak ya. Dulu itu kalau di sini kan tanahnya tanah merah ya, keras, terus padat, keras, susah gitu loh untuk nanam. Nah, saya dulu itu nggak tahu kalau ternyata di tempat yang jual tanaman hias, bunga-bunga, itu juga jual media tanam. Ya saya nggak tahu kan, jadi dulu nanam dengan tanah seadanya. Ya jelek lah hasilnya gitu, pertumbuhannya nggak optimal.
sampai akhirnya saya tahu di tempat jual-jual tanaman hias itu, jual media tanam itu akhir 2019 waktu saya mau mulai tanam tanaman hias. Jadi 2016 itu saya tanam tanam sayur-sayuran sedikit, udah sekali aja karena hasilnya nggak bagus kan. Ini pakcoy ya, mereka nih bolong-bolong, bukan bolong sih ya, sobek-sobek gitu, dimakan kepik oren agak lonjong itu loh. Di sini juga musim anak-anak belalang. Kalau ulet udah nggak ada lagi, tapi anak-anak belalang sama kepik oren lonjong itu. Nah, jadi media tanam ya. Jadi sekarang itu akhirnya saya dari 2019 saya tanam tanaman hias, tanam bunga-bunga itu saya pakai media tanam siap pakai, dapat beli. Nah gitu. Terus akhirnya sekarang tanam sayur. Sejak waktu itu saya udah pernah sampein ya di video pertama, akhir 2022, bulan Oktober 2022 saya mulai tanam sayur. Ya, jadi alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini. Memang harus didukung oleh media yang bagus ya. Ini dulu saya juga percaya dengan mitos, bukan orang-orang di sini bilang tangan panas, tangan dingin gitu loh. Kalau tanam nggak bisa nanam itu tangannya panas, kalau bisa nanam tangannya dingin. Dulu saya percaya itu karena saya juga merasa saya nggak bisa nanam ya gitu. Tapi waktu 2016 itu saya bisa nanam sayur-sayuran, walaupun nggak bagus hasilnya, ini boncel-boncel banget kan tanamannya itu, karena ternyata medianya kan yang nggak bagus. Nah, dengan sekarang saya tahu bahwa bertanam itu harus didukung oleh media dulu ya, yang pertama ya, baru bicara pupuk dan sebagainya. Itu saya menganggap bahwa semua orang bisa nanam kok, semua orang bisa nanam dengan hasil yang bagus kalau tahu caranya, tahu ini memulainya dari mana gitu. Jadi menurut saya tangan dingin, tangan panas itu ya mitos. Tergantung ke inian kita, kesungguhan kita mencari tahu bagaimana apa yang harus dilakukan untuk bercocok tanam. Ya, itu tadi mulai dari medianya. Kalau pupuk, saya pakai pupuk media tanam siap pakai yang saya beli itu, saya campur lagi dengan sekam mentah, kemudian kuahai kambing fermentasi. Terus untuk siramnya saya pakai pupuk air cucian beras yang sudah difermentasi juga selama 2 minggu cukup. Ini fermentasinya nggak perlu lama-lama. Ini bagus kok, sudah cukup membuat saya merasa bahagia. Wah, saya bisa nanam, saya bisa memasak sayur dari hasil tanaman saya gitu. Gitu ya teman-teman, sebelum memulai menanam harus tahu dulu gitu. Banyak sih teman-teman saya di sini pengen mau nanam tapi nggak pernah berhasil. Memang kamunya aja yang, mereka bilang ke saya, tangan kamu dingin makanya bisa bagus segala macam gitu. Ya itu tadi sih, balik lagi ya ke persiapan awalnya. Ini nanti saya mau
tambahin media mereka ini, kasihan udah miring-miring. Semakin dipetik semakin dia naik kelihatan. Oh iya teman-teman, video saya ini kan seadanya banget ya, kadang-kadang juga pengambilan gambarnya nggak fokus, goyang-goyang lah segala macam. Saya itu nggak pakai edit-edit, jadi mana video yang saya rekam itulah yang saya upload, jadi nggak pakai edit-edit. Ya, hasil videonya pun sangat-sangat sederhana. Yang penting saya bisa share gitu, dan ada dokumentasi kegiatan berkebun saya, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lagi mau mulai belajar, karena saya pun terinspirasi dari postingan-postingan di media sosial. Ini udah gede loh, tapi sayang mau diambil, bukan saya eman-eman gitu, mungkin bisa lebih besar lagi ya, tunggu aja dulu lah beberapa hari. Banyak, insya Allah. Ini nih bagus sebetulnya, terus kemarin dia dempetan sama ini, nah kayak gitu, ternyata ada ulat, jadi begini deh. Bagus ya. Dulu waktu tahun 2016 itu, aduh jauh banget perbedaan sama menanam yang sekarang. Kalau ini kan menggemaskan ya. Kalau dulu itu kurus, bahkan lebih kecil dari ini, kurus, kerempeng gitu loh, daunnya kecil, pokoknya nggak menarik, karena memang nggak tahu ilmunya, nggak tahu medianya, tanam seadanya. Ternyata semua ada ilmunya. Saya itu suka sayur. Kadang-kadang, kenapa pada akhirnya ini ya, saya memilih sekarang coba untuk berkebun sendiri, coba untuk nanam sendiri, walaupun memang tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan sayur, karena masih kadang-kadang masih harus beli juga, terutama kayak ya sayuran-sayuran yang lain ya, kan nggak mungkin kita cuma tiap hari makan sawi doang, harus ada campuran wortel segala macam itu. Kenapa saya akhirnya memilih menanam sawi-sawian gini, pakcoy gitu, karena kadang-kadang saya cari di pasar nggak ada. Dari situ saya pikir nanam sendiri kali ya gitu. Selain karena kebutuhan sayuran saya yang cukup banyak, saya sendiri sih sebetulnya, tapi butuh sayuran cukup banyak karena sedang memperbaiki pola makan, jadi harus banyak-banyak makan sayur. Terus juga untuk teman-teman saya yang mungkin yang suka ini ya, komen-komen kebun saya di dunia nyata, pengen lo nanam gitu-gitu, ya udah ayo mulai, ditunggu ininya, pergerakannya. Jangan ngomong doang, tapi satu hal yang harus kalian persiapkan adalah mental, karena ketika kalian memulai untuk nanam sendiri, kemungkinan akan ada komen-komen yang kayak akan menyurutkan langkah kalian itu. Misalnya, lo ngapain sih nanam sayur, tinggal beli ke pasar ya lo, 2.000 udah dapet, ini nanam lama berbulan-bulan
tahu. Kalian harus tahu dulu tujuan kalian menanam itu apa. Kalau kalian ingin mendapatkan sayuran sehat lebih cepat kalian di halaman rumah kalian, ya udah kuat-kuatin mentalnya. Kalian pengen makan sayuran hasil sendiri, ya kuat-kuatin mentalnya, dengar komen-komenan orang. Tapi kalau kalian cuma ikut-ikutan aja, ya dijamin cuman pengen loh, coba gitu, ya nggak akan bertahan lama gitu, dan kalian akan pusing sendiri sama komen-komen orang lain. Terus kalau misalkan ternyata tanaman kalian itu tidak sesuai ekspektasi kalian, ya ini kok nggak kayak punya si ini sih, kok nggak subur sih, segala macam itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kalian akan sedih, kalian akan males gitu. Tapi kalau kalian memang niatnya berkebun itu untuk memanfaatkan karangan, untuk melestarikan lingkungan, terus untuk meminimalisir konsumsi makanan dari yang mengandung ini, sayur-sayuran yang mengandung pupuk atau pestisida sintetis, kalian walaupun tanamannya nggak berhasil, kalian masih tetap semangat gitu. Kalian menyadari bahwa itu bagian dari proses belajar, ya pokoknya menurut saya berkebun itu sangat menyenangkan, sangat seru, karena kita bisa masak dari hasil nanam sendiri. Terus kita juga bisa melatih kesabaran loh dengan berkebun ini. Terus juga bisa jadi background untuk foto-foto, ya kan. Terus bisa jadi hiasan di halaman rumah, karena kebetulan saya di teras ya, di depan rumah, jadi sekaligus menghiasi ini halaman rumah gitu. Saya itu sebetulnya punya banyak sekali keinginan menanam, pengen nanam macam-macam, tapi ya nggak ketampung lah di kebun teras yang cuman ukuran kurang lebih 3x2 meter ini. Ya sudahlah, alhamdulillah seadanya aja. Sebetulnya halaman rumah saya yang di samping sana itu tuh, nah di sana ya, di sana itu nganggur teman-teman, tapi saya nggak sanggup saya belum sanggup kalau harus mau berkebun di sana dengan halaman seluas itu menurut saya. Terus juga ya tadi balik lagi, tanahnya itu tanah merah keras, itulah jelek, susah untuk ditanami. Jadi ya di sini aja kayak modal seadanya, beli bibit, beli media, pupuknya yang memanfaatkan limbah dapur, air cucian beras, pernah buat ekoenzim juga. Dari tadi saya nggak skip ya petik-petiknya. Videonya jadi panjang banget teman-teman, jadi dengar saya mengoceh ngalur ngidul, obrolan yang monolog yang ini random ya. Maaf ya teman-teman, ya saya lupa untuk men-skip petik-petiknya, jadi videonya kepanjangan. Udah ya, saya skip dulu ya, nanti saya sambung lagi kalau udah selesai. Nah teman-teman, saya sudah selesai panennya, sawi-sawinya sudah gundul, dan ini dia hasilnya. Saya nata-nata sebentar, silau ya.
Nih kalenya segini. Wow, sampai nggak muat tangannya, banyak sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa menikmati sayuran yang lebih sehat dari halaman rumah sendiri. Ini sawi caisim. Ini juga banyak banget, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menanam sendiri dan menikmati hasilnya. Ini sawi keritingnya masih banyak banget, susah. Ini itu apa, pakcoy hijaunya, dan ini pakcoy putihnya. Saya tata dulu ya. Ini dia hasilnya, Masya Allah, banyak banget, berat loh ini. Ya Allah, Alhamdulillah ya. Hanya dari lahan seluas sekitar 2 kali 3 meter bisa menghasilkan sayuran sebanyak ini. Tinggal cari sayuran pendampingnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oh ya teman-teman, ini videonya panjang sekali. Terima kasih ya untuk kalian yang bersedia menyimak sampai akhir. Tapi kalau mau di skip sejak awal nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah, makasih ya teman-teman. Habis ini saya mau siram-siram karena saya belum nyiram pagi ini. Terus apa namanya, mau tambah-tambah medianya, sama mau mengompos karena saya punya lumayan banyak limbah dapur, sama tadi beberapa tanaman ini kan ada yang kurang bagus ya, jadi dimasukkan ke kompos aja. Jangan pelit-pelit untuk menyortir sayuran yang kurang bagus, jangan semuanya dimasukin ke perut, sisihkan juga untuk kompos, karena kompos kan akan balik lagi untuk tanaman kita ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Mohon maaf videonya terlalu panjang, mungkin juga ngomong apa gitu kan, ngalor ngidul random segala macem. Saya juga masih tahap belajar ya teman-teman, jadi tidak dalam rangka menggurui atau menasihati siapapun ya. Semoga kegiatan berkebun saya menginspirasi. Oke teman-teman, terima kasih ya, semangat berkebun semuanya. Jaga kesehatan karena cuacanya lagi sangat-sangat very hot ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.